Nah, untuk membicarakan unsur-unsur dalam proyek teknik sipil ya. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, segala hal tentang pembangunan yang dilakukan oleh teknik sipil itu kita sebut proyek ya, proyek pembangunan. Nah, isinya itu ada beberapa personil yang standarnya ada di situ. Yang pertama adalah owner. Owner ini adalah pemilik, jadi ini bisa swasta, bisa pemerintah, dan itu sudut pandangnya beda deh. Kalau pemerintah ya kita, kalau pemerintah tujuannya adalah untuk eh, masyarakat ya, tapi kalau swasta itu tujuannya biasanya adalah untuk sisi ekonomi. Jadi misalkan bangunan-bangunan komersial ya kayak mall, terus pabrik untuk bangunan produksi dan lain sebagainya. Jadi kalau owner, kalau itu swasta biasanya orientasinya ekonomi, kalau pemerintah orientasinya adalah untuk kepentingan rakyat. Tapi pada dasarnya sama, jadi sifatnya adalah dia sebagai pemilik, pemilik dana dan pemilik namanya pemilik dana ya dia bebas gitu kan mau nunjuk siapa kontraktornya, mau nunjuk siapa konsultannya itu bebas. Dia yang punya hak. Kemudian juga dia juga berhak untuk dilapori progres per waktu tertentu. Jadi dalam pelaksanaan proyek itu kan biasanya waktunya panjang ya, misal 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan gitu. Misal dia per sebulan itu diberikan laporan. Nah, itu owner berhak atas itu. Terus juga owner ini berhak untuk memutuskan hubungan kerja. Misalkan kontraktor ini pekerjaannya nggak baik atau nggak sesuai dengan yang dijanjikan awal. Nah, itu owner berhak untuk memutus perjanjian kerja. Konsekuensinya ya diatur di awal apakah memutus perjanjian kerja itu nanti owner harus memberikan pembayaran ke kontraktor atau kontraktor yang didenda atau apa. Nah, itu macam-macam deh, itu tergantung kasusnya. Seperti itu. Jadi intinya owner adalah pemiliknya. Dia yang paling atas fungsinya di sini. Kemudian setelah owner ada konsultan dulu ya, Dek. Jadi konsultan ini ada dua secara umum kalau di proyek. Ada konsultan perencana dan konsultan pengawas. Konsultan perencana itu adalah yang dia punya kapasitas pertanggungjawaban secara teknis dalam hal merencanakan bangunan yang akan dibuat. Jadi owner minta tolong kepada konsultan perencana untuk merencanakan. Nah, perencanaan ini tentunya berdasarkan ya dia punya kualifikasi teknis ya. Kalau di sipil itu ada istilahnya SKA. Jadi personil ini biasanya dikehendaki oleh owner punya SKA. SKA itu sertifikat keahlian. Jadi kalau baru lulus itu sebenarnya sudah bisa mendesain, tapi owner biasanya lebih percaya terhadap lulusan teknik sipil yang punya SKA. Jadi lebih terjamin karena sudah tersertifikasi kemampuannya seperti itu. Tapi kalaupun tidak, sebenarnya secara kemampuan itu sudah siap untuk mendesain kalau sudah lulus. Itu kalau sisi perencana. Nah, kemudian produknya dari perencana adalah antara lain ada gambar, gambar detail ya. Gambar detail itu nanti macamnya apa saja, silakan diperhatikan nanti di mata kuliah gambar teknik. Itu dijelaskan di situ. Gambar detail itu macam-macam, dia ada tiga, ada soft drawing, ada as-built drawing, ada detail engineering design itu. Paling nggak ada tiga itu dalam suatu proyek. Jadi outputnya itu. Kemudian selain gambar itu ada juga dokumen. Dokumen ini antara lain dokumen spesifikasi ya. Jadi spesifikasi yang mengacu ke gambar. Di gambar itu ada misalkan gambar balok dan kolom, ada keterangannya kekuatan beton harus segini. Nah, itu dituangkan dalam spesifikasi. Betonnya harus mutunya segini, umurnya segini dan lain sebagainya. Besinya harus ukuran segini, bajanya harus ukuran segini, mutunya segini, itu semua tertuang dalam dokumen spesifikasi. Terus selain gambar dan dokumen spesifikasi itu ada rancangan anggaran biaya, itu produknya berencana juga. Di total harga bangunan ini berapa, kemudian jasa untuk kontraktor berapa, harga material ini berapa, itu semua tertuang dalam RAB namanya, rencana anggaran biaya. Nah, selain ada konsultan perencana, ada juga konsultan pengawas. Nah, ini opsional sih sebenarnya untuk proyek-proyek. Tapi sebaiknya standarnya ada empat, ada dua ini ya, konsultan perencana dan konsultan pengawas. Konsultan pengawas itu tanggung jawabnya dia berbeda dengan perencana, sama-sama konsultan, tapi konsultan pengawas ini berbeda tanggung jawabnya dengan perencana. Kalau perencana itu merencanakan, kalau pengawas adalah sebagaimana namanya, dia bertanggung jawab mengawasi jalannya proyek
supaya sesuai dengan dokumen perencanaan. Jadi dokumen perencanaan itu apabila sudah disetujui, pekerjaan harus dilakukan berdasarkan dokumen perencanaan. Kecuali memang sebelum mulai pekerjaan, kontraktor mengajukan perubahan pekerjaan yang itu sudah disetujui oleh owner. Jadi persetujuannya ada di owner. Asal itu sudah disetujui oleh owner, maka bisa berjalan. Nah, pengawas itu bertugas untuk menjaga supaya itu berjalan sesuai dengan apa yang sudah disepakati di awal. Misalkan ukuran kolomnya sudah disepakati segini, ya harusnya segitu gitu. Jadi pengawas berhak untuk menegur atau memberikan informasi kepada owner apabila kontraktor mengerjakan sesuatu tidak sesuai dengan apa yang direncanakan atau disepakati di awal. Nah, pengawas ini bekerjanya terhadap owner. Jadi tanggung jawabnya terhadap owner, mengawasi pekerjaan dari kontraktor. Seperti itu. Kemudian apabila ada hal-hal yang itu tidak tertuang di perencanaan tapi ditemui di lapangan, ada masalah-masalah yang ditemui di lapangan, kemudian itu bukan ranahnya perencana, maka itu ditentukan oleh pengawas. Jadi pengawas punya tanggung jawab itu untuk menentukan hal-hal yang tidak ditentukan pada saat perencanaan. Nah, selain konsultan ada kontraktor ya. Kontraktor adalah yang melakukan konstruksi, yang melakukan pembangunan. Full semuanya ada dikerjakan oleh kontraktor. Nah, kontraktor itu banyak timnya. Selain ada tim engineering, karena ini kan project untuk melakukan pembangunan itu benar-benar ini pekerjaan yang serius, jadi ada banyak hal yang harus dipertimbangkan, diantaranya ada keselamatan pekerja, keselamatan orang-orang yang lewat dan lain sebagainya, itu harus dipikirkan secara matang selama proses produksi, selama proses konstruksi, terus aliran barang, terus alur pembelian material, kemudian mencari tenaga tukang dan lain sebagainya, itu semua harus terencana dengan baik. Karena betul-betul yang dikerjakan kontraktor itu pekerjaan yang nyata, tantangannya nyata. Kalau tantangan perencana itu kan tantangannya dia imajinatif, tapi mengacu ke panduan atau standar yang benar ya. Tapi kalau kontraktor itu betul-betul sudah objeknya nyata yang dihadapi. Dan kalau ada apa-apa, ada masalah, itu akibatnya juga nyata juga. Misalkan kecelakaan kerja, misal pekerja tertimpa reruntuhan, nah itu kan benar-benar efeknya bisa sampai kematian gitu deh. Jadi hal serius yang dihadapi kontraktor. Jadi banyak hal yang jadi pertimbangan. Kemudian ada yang namanya subkontraktor. Subkontraktor itu adalah anak dari kontraktor. Bukan anak perusahaan, tapi ini sudah umum ya, Dik. Jadi kontraktor itu mendapatkan pekerjaan dari owner untuk menyelesaikan suatu bangunan. Nah, dalam bangunan itu kan ada banyak hal yang harus dilakukan ya, misalkan pengecoran, penyediaan beton, kemudian ada pekerjaan penulangan, pekerjaan penggalian pondasi dan lain sebagainya, ada pengamanan lereng, penstabilan lereng, ada banyak hal. Dan itu masing-masing hal-hal itu adalah pekerjaan besar semua gitu. Misalkan pengecoran itu kan mulai dari pembuatan betonnya, kemudian transportasi betonnya, membawa betonnya, kemudian kalau itu bangunan tinggi, beton datang itu harus dipompa sampai ke atas, itu kan satu pekerjaan sendiri. Nah, masing-masing pekerjaan itu sudah bukan barang aneh lagi ketika kontraktor memberikan ke subkontraktor. Jadi masing-masing pekerjaan, khusus pengecoran itu ada subkontraktornya, misal dari varia beton seperti itu. Kemudian dari pekerjaan penulangan itu ada subkontraktornya sendiri. Kemudian dari pekerjaan begisting atau cetakan beton itu ada subkontraktornya sendiri. Nah, semua subkontraktor itu nanti bertanggung jawab terhadap kontraktor. Jadi bertanggung jawabnya bukan ke owner tapi ke kontraktor. Karena kontraktor yang memberikan pekerjaan ke mereka, ke subkontraktor yang kecil-kecil itu tadi. Jadi untuk sub-sub pekerjaan tertentu itu diberikan ke subkontraktor karena level pekerjaan yang tinggi. Level kesulitan maupun level keamanannya. Seperti itu. Nah, ini adalah satu rangkaian personil-personil yang unsur-unsur yang lazimnya ada di sebuah proyek. Jadi owner memberikan mandat ke pengawas, kontraktor, dan perencana. Kemudian pengawas ini bertanggung jawab ke owner, ke kontraktor, dan perencana. Kontraktor juga dia terkait dengan owner, pengawas, dan perencana. Kenapa terkait dengan owner, kontraktor ya? Karena yang membayar kontraktor ini kan owner. Jadi aliran uang ini langsung ke owner semua. Kecuali subkontraktor ya. Kalau subkontraktor ini aliran uangnya ke kontraktor.
Tapi kalau pengawas, kontraktor, dan perencana itu ke owner langsung. Oke, selanjutnya untuk personil engineer sipil. Nah, engineer sipil ini bisa masuk ke posisi mana saja kalau di proyek. Ini saya ringkaskan kira-kira ada 25. Kira-kira ada 25 yang bisa diduduki sipil dalam sebuah proyek ya. Jadi yang pertama project manager ini posisi tertinggi dalam proyek. Jadi dia yang memanage proyek dalam semua aspek itu. Tanggung jawabnya di sini. Kemudian ada admin yang mengurusi masalah administrasi atau keuangan. Kemudian ada set engineer ini nanti bawahnya ada struktur engineer, arsitek engineer, ME engineer seperti itu. Set engineer adalah engineer lapangan. Itu urusannya dia tanggung jawab terhadap segala urusan teknis di lapangan. Kemudian ada quality control staff, drafter ini adalah yang mengurusi bagian gambar. Quality control ini menjaga kualitas dari barang-barang yang mau dipasang dan lain sebagainya. Ada safety supervisor, ini bertanggung jawab terhadap keamanan dan keselamatan selama pekerjaan. Ada operator tower crane, ada site manager, ada mekanik, ada ini BBS ini bar bending schedule supervisor. Jadi untuk merangkai tulangan itu ada pekerjaan sendiri, itu pekerjaan besar juga. Kan tulangan itu bentuknya beda-beda ya, dan tulangan itu besar-besar gitu kan. Nah, ini ada supervisornya sendiri. Kemudian supervisor finishing itu untuk bagian ini kaitannya dengan arsitektur. Nah, jadi dia mengelola masalah finishing baik itu lantai, kaca, dinding dan sebagainya. Dan ada surveyor ini tenaga-tenaga awal biasanya kalau lulusan-lulusan awal-awal itu masuknya ke surveyor atau ke langsung engineer. Kemudian ada bagian logistik ini yang mengelola keluar masuknya barang, penyimpanan barang dan sebagainya terkait dengan barang lah pokoknya. Kemudian ada security project dan ada bagian K3. Bagian K3 ini yang mengatur urusan keselamatan dan kesehatan serta keamanan semua personil dalam proyek. Oke, sekian dulu untuk pertemuan 1. Nanti saya sertakan materi ini di Classroom dan file-file ringkasannya. Untuk skop-skop pekerjaan dari masing-masing personil ini, itu nanti akan dipelajari lebih lanjut di manajemen konstruksi, yang membahas lebih detail terkait permasalahan personil ini. Oke, saya cukupkan sekian. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.